iya deh sayang. Gitu. Tumben sayang gitu. Dikasih sesuatu. Dikasih sesuatu apa tuh? Misalnya apa gitu, rayu. Usia segini masih ngerayu-ngerayu suami. Perilaku ini untuk yang rumah tangga aja ya, bukan untuk yang pacaran ya. Jangan, boleh, larang saudara-saudara. Terima kasih ayah. Udah dampingin ibu sampai detik ini dengan tulus, ikhlas. Jangan tinggalin ibu. Oh, Sama-sama ibu. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. apa tuh maksudnya? Tidak ada duanya. Nggak ada dua. Nggak ada dua. Babe, Masya Allah, heboh banget di TikTok, Be. Ngalahin Mbak Vera loh, Be. Iya. Alhamdulillah. Iya, Mbak Vera kan nggak aktif. Iya. 4,2 juta ya, Be? 4,2. Iya, Mbak Vera berapa aja, Mbak? Oh iya, 42.000. Aku juga kalah, tahu aku cuma 2 juta. Keren loh. Oh, kita nebeng Mbak Be dari. Sehat ya, Be? Alhamdulillah. Jadi tadi Bisa sampai sini. sebelum kita ngobrol nih, kita mulai nih Mbak Vera. Tadi kan kita ngeliat video ya. Anak-anak muda kan sering main TikTok terus buat joget-joget seru-seruan gitu kan. Ternyata Babe sama Ibu Nung ya, Iya. juga melakukan hal yang sama di usia yang sudah bertambah tapi tidak menghalangi energinya ya, dengan joget-joget bersama Gayanya. dengan pasangan, gayanya aktif banget buat video. Biar Jadi nggak kaku banget gitu. Oke. jadi berasa muda ya, Be? Iya. Rasa muda terus kok. Iya, berasa muda terus. Tapi kok bisa sih, penasaran deh. Sekalian saya juga ada Mbak Vera kan, jadi juga pengen ngobrolin soal sekarang pernikahan udah berapa lama? 31. Jalan 32 ini. 32. Jalan Menjaga 32. pernikahan sampai 32 tahun tuh kita pengen bahas juga ya dari sisi agama kayak gimana, dari sisi psikologi kayak gimana. Cuman kita pengen dengar dari Babe sama dari Bunung. Apakah tadi dengan buat video joget-joget, terus tadi aku juga ngeliat ketika Bunung video ngerokin Babe gitu kan, atau Babe yang masakin buat Bunung, itu tuh konten aja atau bener-bener realitanya juga gitu? Bener. Serius? Iya. Saya kebetulan senang masak juga ya. Karena dulu juga waktu di Malaysia kan saya di mes, jadi emang suka masak sendiri gitu. Oh, Jadi sempat kerja di Malaysia? Iya. Oke. Jadi waktu di mes itu ya saya masak sendiri. Oke. Jadi ngurusin sendiri lah. Oke, langsung aja tips pernikahan ala Babe Ari. Iya, udah lewatin tahun perak tuh udah. Ya, kalau Bisa awet, bisa tetap romantis kelihatan ya kalau di sosmed, nggak tahu kalau keseharian kayak gimana. Siapa tahu bisa berantem juga. Gimana, Be? Kalau masalah keluarga mah pasti ada aja kalau berantemnya. kesehariannya normal ya. Nah. Cuman ya lebih banyak mesranya kayaknya. Oke, tips apa, Be, menjaga pernikahan sampai usia 30 tahun pernikahan? Kalau untuk keseharian ya mungkin kita tarik ulur kayak main layangan ya. Karena kalau kita terlalu tegang bisa putus. Terus kita juga ngikutin angin, mau ke kiri ya ikutin dulu, ke kanan ya ikutin dulu, baru kita tarik pelan-pelan. Baru diikut sama kita. Oh, Gitu. jadi nih Bunung kayak pelayangan gitu maksudnya, Be? Iya. Iya, maksudnya gitu kan? Iya, betul. Maksudnya jangan terlalu dikekang banget gitu ya? Jangan terlalu dikekung banget. Heeh. Jadi kita nggak bisa ngukung banget, nggak bisa, kita lepasin Bebasin banget juga nggak bisa. Oke. Gitu. Karena kita sama-sama orang laki sendiri, perempuan sendiri, kadang-kadang ada sama-sama keras juga. Kerasnya. Oh, nih Gitu. Babe ini anak laki-laki satu-satunya. Iya. Di keluarga. Di Semua keluarga. perempuan, dimanja dong. Iya dong. Enggak Oh, nggak dimanja. istimewa? Justru karena laki sendiri justru ngejagain perempuan. Oh, bukan anak emas yang manja-manja gitu enggak ya? Oke. Sementara Bunung juga adalah anak perempuan. Nah, kalau ini Bunung, dimanja. Ini anak dimanja. emas Anak emas. yang dimanja. Penjaganya banyak. Cucu perempuan sendiri, anak perempuan sendiri. Be, oke, juga pengen tahu juga. Aku pengen tahu juga. Nanti kita bahas ya setelah beberapa poin yang kita dapetin dari Babe dan Bunung, gimana caranya ngejaga pernikahan. Kalau Babe marah, gimana ngadepinnya? Ataupun kalau Bunung marah, gimana ngadepinnya? Ya, seperti tadi kita ngimbangin ya. Kita nggak mungkin madamin api yang lagi membara. Oke. Biarin surut dulu, baru kita padamkan. Oke. Kalau lagi sama-sama membara, ketemu api lagi Nggak membara, ada habisnya. nggak ada Yang habisnya. paling sering ngambek-ngambekan siapa nih?
Mungkin saya ya, karena karena gini, saya udah maaf kalau rasis ya, karena saya ada keturunan Jawa, jadi terbiasa mungkin dengan adat ajaran Jawa, sedangkan dia Betawi, ya, yang mungkin agak kontras ya, jadi harus perlu penyesuaian. Satu contoh misalnya, naruh sendok harus di sini, ya saya harus di sini. Gitu. Sesuai dengan aturan, Babe suka sesuai aturan. Seperti itu. Jadi kalau nggak ngikut, ya saya nggak nyaman gitu kan, baru ngambek gitu. Terus itu cara supaya nggak ngambek gimana, Bunung? Dikasih sesuatu. Dikasih sesuatu apa tuh? Misalnya apa gitu, rayu. Usia segini masih ngerayu-ngerayu suami. Misalnya dia Bunung, rayunya gimana? Beneran penasaran. Ngerayu Babe itu gimana gitu loh. Kadang-kadang saya gini, kalau misalnya udah mulai ini cuman disebutin, iya deh sayang, gitu. Tumben sayang gitu kan. Udah akhirnya jadi ramah lagi gitu. Terus kesananya dimasakin apa kesukaannya dia, dimasakin. Kalau ngambek nggak dimasakin gitu. Dimasakin. Tetap dimasakin kan. Tapi yang lebih disukai gitu. Jadi favorit, makanan favorit. Makanan favoritnya apa? Nah, aku pengen denger dari Mbak Vera, kan nggak mudah ya. Kalau kita lihat tuh sekarang tuh banyak banget kan Bu, rumah tangga di usia-usia yang muda-muda tuh kan bercerai gitu kan. Banyak rumah tangga yang nggak bertahan. Nah, Ibu dan Babe kan termasuk salah satu rumah tangga yang alhamdulillah sampai hari ini kan terus berjalan. Couple goals. Iya, Mbak Vera gimana sih yang biasa nenganin setiap hari kasus-kasus orang-orang datang yang mau bercerai dan melihat pasangan ini di usia pernikahan 30 tahun ke atas masih manggil sayang, masih dirayu-rayu, masih ngambek-ngambekan. Masih ya, kirain gini loh. Uma ya, dari tadi Mbak Vera perhatiin ya, kalau Babe itu tahu banget ya, memosisikan dirinya dalam rumah tangga. Beliau kepala keluarganya, beliau yang megang istrinya nih. Jadi dari tadi gini, lihat kan ya, kayak layangan ya, dia yang nentuin kapan tarik ulurnya. Bahwa kalau lagi perempuan ngambek, ya gak usah dibales dengan api juga ngambeknya, nanti bisa bubar jalan gitu kan. Nah yang perlu kita semua ngerti adalah gini, kok bisa seorang Babe yang tadi udah panas-panasan di jalan, ketemu customer yang aneh-aneh gitu, kok bisa masih tahu mengademkan diri, jawab sabar, nanti bahasnya nanti aja deh kalau lagi berantem. Rahasianya di mana tuh? Nah itu saya bikinin konten di video saya terakhir. Kontennya tayangin konten. Gimana? Maksudnya tadi ditayangin. Editor tayangin editor ya. Apa tuh? Jadi saya pulang kerja ya. Yes. Namanya pulang kerja mungkin capek, lelah ya. Lapar kan, pengen makan. Begitu sampai rumah, istri nggak ada. Waduh. Terus nasi nggak ada gitu kan. Ternyata ini udah mungkin ada perasaan marah ya, tapi kita tahan dulu, lihat dulu kondisinya seperti apa gitu. Ternyata lagi nggak sehat gitu kan. Lagi sakit. Akhirnya yaudah kita bantu gitu, kita belanja sendiri, ayo kita masak bareng-bareng gitu. Karena berarti ada upaya untuk ngertiin pasangan dong bahwa keadaannya seperti apa. Jadi kita positive thinking, nggak berpusat ke diri sendiri kan. Maksudnya tadi kan kalau orangnya egois nih, kalau cowok-cowok egois yang di jalan sana, yang di luaran, dia udah capek, udah kepanasan. Harusnya merasa udah berjuang ya. Udah merasa berjuang, harusnya gue diservis nih gitu kan ya. Kali ini udah berjuang disuruh nyervis lagi di rumah gitu kan ya. Nah itu keren ya, maksudnya di Babe itu ada ya otak itu ya dari dulu kayak begitu. Iya. Sejak awal pernikahan. Sejak awal pernikahan. Jadi yang bikin jatuh cinta apa sih? Yang mampu bikin bertahan kayak gitu? Karena kebanyakan laki-laki langsung keluar dari rumah itu, langsung makan di luar, langsung makan di warteg, udah gitu. Kalau di Babe? Gini deh, 5 hal yang buat Babe jatuh cinta sama Bunung. Dan kebalikannya, 5 hal yang membuat Bunung jatuh cinta sama Babe. Nah, kita bahas tuh. Cinta besar begitu. Susah ya kalau untuk sebutin. Iya, misalnya sabar. Ya, cuma tadi lah. Sebab saya melihat banyak persamaan antara istri saya dengan saya, seperti misalnya baik ya. Sabar. Baik itu suka memberi, suka sedekah ya. Saya suka sedekah, dia pun juga suka sedekah. Jadi
kalau kita punya itu, kita nggak ada yang saling nahan gitu ya. Nggak bisa jadi jangan dong, jangan. Ya, kan gitu. Jadi kita udah, yaudah sama-sama kasih. Gitu. Jadi sejalan. Tuh, keduanya kita emang saling memperhatikan. Saling gitu. memperhatikan. Saling memperhatikan. Sama-sama. Jadi bukan suka memperhatikan di sini bukan mencari keburukan ya, tapi maunya apa sih? Nanti kita siapin. Seperti itu. Bagus banget. Tahu itu jadi bedanya nih gini. Jadi bukan mencari keburukan untuk diperbaiki. Kamu nggak boleh gini, nanti gini gitu. Itu nggak bakal, karena karakter orang akan berubah dengan sendiri. Kalau menurut saya, jadi karakter orang kita nggak bisa ngerubah, tapi dia akan berubah sendiri dengan kita memberi motivasi dengan inspirasi. Tahu nggak bedanya jadinya apa? Sama orang-orang yang suka gampang bilang cerai. Dari tadi Babe bilangnya gini, dia lihat persamaan. Kita sama-sama suka sedekah, sama-sama suka bagi, sama-sama suka kasih perhatian. Kalau orang-orang di luar situ suka gini nih, kita kan beda ya. Dia sukanya sayang sama keluarganya, ya kan. Kalau aku paling sayang sama pasangan, kita beda-beda. Nyari beda. Menitik beratkan malah pada perbedaan-perbedaan. Nyari sama. Manis banget sih. Tapi yang menarik juga gini sih Mbak Vera, ketika Babe tadi bilang kamu maunya apa, itu kan nggak semua pernikahan ada kalimat begitu kan. Banyak orang yang aku maunya begini gitu kan. Ketika ada, ini juga termasuk ke pola komunikasi yang baik ya antar suami istri, karena salah satu penyebab perceraian terbesar itu salah satunya adalah komunikasi yang mandek. Nah, dengan adanya perkataan ini terdengar simpel sih teman-teman semua, tapi sebenarnya ini berarti banget dalam sebuah hubungan pernikahan. Salah satunya adalah kamu maunya apa, kamu pengennya apa. Itu kan cara untuk kita memahami perasaan pasangan, apa yang diinginkan oleh pasangan, apa yang membuat pasangan bahagia gitu. Peka. Jadi peka. Dan saya menjalankan ini memang berdasarkan pelajaran agama yang saya dapat ya. Jadi bukan, kalau dalilnya saya belum dapat nih, baru saya baca dari kartu undangan misalnya bahwa Allah itu menyatukan dua insan ya, dua makhluk Tuhan yang diciptakan untuk menyatu. Tapi Allah membenci perceraian. Artinya saya mengimplementasikan gini, kamu udah diatur minta jodoh, udah diatur sama Allah, udah dipertemukan jodoh kamu, tinggal kamu mempertahankan ya. Itu cara saya berpikir. Nah, bagaimana kamu mempertahankan hubungan kamu supaya langgeng sampai penerus kamu nanti gitu. Jadi untuk kata bercerai, berarti kamu udah menolak apa yang saya berikan, gitu kan? Makanya disebutnya yang saya pernah dengar, bercerai adalah perbuatan halal yang dibenci Allah. Yang paling dibenci. Ya, itu karena gitu. Kamu udah minta jodoh, minta rezeki, udah dikasih, disia-siain. Terus saya harus apa kan gitu. Kufur nikmat gitulah istilahnya gitu, ya Mbak ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, jadi kamu maunya apa gitu kan jadinya. Gitu. Jadi ya mungkin kesalahan dari kita yang tidak terlihat oleh diri kita. Mungkin koreksinya dari timbul dari pasangan itu sendiri tegurannya. Jadi kita sendiri juga harus koreksi. Di saya atau di pasangan. Ini juga kalimatnya menarik nih. Kalimat kita sendiri juga harus koreksi satu sama lain. Satu sama lain, nggak bisa saling menyalahkan. Tapi keren loh Babe. Kalau dalam psikologi seringkali kita gini, kita merasa bahwa ya diri kita dan kesalahan dengan tipe kita ini adalah udah paling benar. Enggak, karena di psikologi orang suka ngerasa gini, dia udah paling benar, keluarganya udah paling benar, itu yang normal gitu kan ya. Jadi sehingga ketika pasangan kemudian merasa bahwa ada yang keliru dari kita, ada koreksi gitu ya, ada keluhan tentang keluarga besar kita marah sama pasangan. Padahal bisa jadi ya itu area butanya kita kan tadi yang kita nggak mampu lihat celah-celahnya kita dan keluarga kita, karena buat orang banyak mungkin itu abnormal sebenarnya di keluarga kita itu normal. Nah, tadi Babe tuh lapang banget buat bilang, iya ya, kita butuh belajar. Jangan-jangan memang ada yang mau dibenahi dari kita.
ngebuka itu tuh. Iya. Wow, beautiful. Nggak semua orang, karena dalam pernikahan ada yang mengatakan, ya ini watak saya, kamu harus terima, suka atau nggak suka, kamu harus terima. Ya kan sering kan, Be? Suruh sendiri aja kalau gitu ya. Tapi itu ya Jadi, saya ini apa adanya seperti ini, mau terima nggak mau ya udah. Saya bilang nggak bisa begitu, kamu harus update. Setiap kamu belajar itu namanya kamu update, kamu harus berubah. Jadi lebih baik. Ya, Gitu. Jadi bukan begini apa adanya. Artinya kamu mau diam seperti es batu gitu. Iya. Kan harus mencair, harus lebih indah. Itu kan namanya harus update. Update dan upgrade. Update dan upgrade. Keren, Masya Allah ya. Masya Allah. Ini harus ditiru sama banyak orang-orang di sana ya. Jadi jangan mengatakan, nah sekarang mau tanya deh. Jadi pemahaman apa adanya di sini jangan diterima mentah-mentah ya. Iya, jadi nggak berubah dong. Jadi gitu-gitu aja dong, nggak mau maju dong. Tapi Mbak Vera benar nggak sih ketika ada orang, ketika mereka berantem ya suami istri, kan mereka sering mengatakan begini, ya ini watak saya emang kayak gini gitu. Watak kan nggak bisa dirubah. Kamu harus tolerir dong, watak kan nggak bisa dirubah. Nah itu gimana tuh Mbak? Bisa jadi watak yang tadi dikeluhkan sama pasangan, itulah sebetulnya hal terburuk yang kita punya, yang sebaiknya kita benahi. Kalau kita benahi, jangan-jangan besok kita jadi orang yang lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, karena ada masukan dari pasangan yang keluarga kita nggak pernah lihat, karena semua serupa gitu, setipe. Betul. Ya. Atau jangan-jangan orang normal gitu. Atau jangan-jangan orang lain nggak berani ngasih tahu kepada orang tersebut. Nggak nyaman kan? Ngasih tahu. Mungkin yang paling berani pasangan kita, orang terdekat yaitu pasangan yang berani ngasih tahu. Jadi, Bu, waktu digituin sama bapak, atau digituin sama babe, ya kamu butuh berubah. Nah, ibu kan suka manggok nih biasanya, ya kan, ngambek, nggak dimasakin loh gitu. Nah, kalau ibu nggak ada ngambek-ngambek, saya terima. Kayaknya lebih baik. Saya jelasin. Kalau dia emang terimanya begini dia diam. Tapi begitu agak lama dia akan berubah dengan sendirinya. Gitu. Perlu waktu berenung. Perlu waktu karena merenung dulu. Soalnya anak kesayangan kan tadi. Banyak yang jaga itu. Tadi untuk merubah karakter kan agak susah ya. Untuk merubah karakter agak susah. Jadi mungkin kadang ada gengsi, kadang ada bener apa enggak, gengsi. Karena ada begitu, itu perang batin ya. Siapa yang lebih ego? Siapa yang lebih gengsinya lebih tinggi? Kalau itu saya nggak tahu. Cuman itu perasaan. Siapa Bu? Bapak. Tapi ibunya juga mau patuh. Kalau saya nggak gengsi, saya bilang nggak enak, saya bilang nggak enak. Nggak ada ngaling-ngaling ya Pak, tapi ngomongnya kan baik-baik. Jadi tadi yang bikin sampai hari ini alhamdulillah pernikahan berjalan dengan baik, salah satunya adalah tadi ya, memperhatikan perasaan pasangan, apa yang diinginkan oleh pasangan, komunikasi yang baik. Komunikasi seberapa penting sih menurut Bapak dalam hubungan rumah tangga, Pak? Istri jadi sahabat nggak sih, Pak? Kalau dibilang jadi sahabat, maksudnya bisa cerita apapun gitu. Kita untuk posisi suami ya, kalau Babe nih bisa memposisikan sebagai kepala atau sebagai direktur ya, artinya yang mengatur semuanya, memberi keputusan, tapi bisa juga menjadi sahabat. Wah, keren, multiperan. Di mana bisa jadi tempat curhat. Keren. Dan nggak perlu kita memvonis atau memberi keputusan kembali kepada yang sebentar. Gitu. Jadi Babe atau Ibu sejak nikah masih punya teman lawan jenis yang bukan pasangan nggak? Dijawab biar denger nih semua yang punya suami atau jadinya istri. Kayak pacaran terus ya. Sahabatan terus. Jadi gitu. sahabat terbaiknya Babe maupun Bunung, masing-masing jawab deh. Sahabat terbaiknya siapa? Untuk saat ini kayak gini. Aduh, pasangan sendiri. Jujur saudara-saudara itu. Ini kalau ibu bersyukurlah. Iya memang. Gitu Uma. Jadi ketika yang jadi sahabat terbaik kita adalah pasangan, maka kita akan mampu memberikan seluruh emosinya kita yang indah-indah di sana, seluruh aksi-aksi kita yang baik-baik ke dalam sana, bukan keluar. Catat, bukan keluar. Betul. Nah ini catatan juga berarti untuk para pasangan di luar sana,
harus ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk pillow talk, atau sebelum tidur ngobrol tentang banyak hal? Kadang kita nggak perlu pillow talk kok. Kapanpun bisa ngobrol. Kapanpun bisa ngobrol, misalnya nemenin dia masak. Oh enaknya. Asik banget. Lagi ngedit baru ingetan. Ibu bersyukurlah karena nggak semua suami mau mendengarkan istrinya berkeluh kesah. Oh terharu. Ibu coba mau ngomong apa sama Babe? Coba Ibu. Ayo, aku pengen dengar dan pengen lihat. Ibu mau ngomong apa? Ibu mau ngomong apa sama Babe? Terima kasih ayah, udah dampingin ibu sampai detik ini dengan tulus, ikhlas. Jangan tinggalin ibu. Aku melted sebagai psikolog aja, aku melted di sini. Ibu punya suami seperti Babe. Jadi punya suami seperti Babe itu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa itu maksudnya? Tidak ada duanya. Nggak ada dua. Nah, kalau dari Babe mau ngomong apa sama Ibu? Ya, walaupun kadang ngasilin, ya inilah yang buat bahagia Babe satu-satunya gitu. Jadi ya cuma mohon nanti kalau memang udah nggak mampu lagi, tolong dijaga, tolong dirawat, jangan diomelin. Karena nanti mungkin kita akan kembali menjadi bayi kembali yang tiada daya dan upaya yang perlu dibantu ya. Jadi saya harap kita masih saling mengisi. Cakep banget sih, Masya Allah. Gemeter-gemeter nih hati. Duduk. Masya Allah. Lihat Uma, ya Allah, Masya Allah. Bener-bener ya. Jadi dari tadi kita dengar, ya nggak ada kata-kata buruk tentang pasangan, kan? Iya. Dari tadi mujinya gini, kamu kan bahagianya aku gitu. Nanti kalau kita udah tua, saling jaga ya, jangan dimarah-marahin. Itu, my God. Jadi kapan terakhir kita bilang ke pasangan, muji nih, coba tanya ke diri kita sendiri kayak tadi. Kamu tuh bahagianya aku. Kapan terakhir ngomong kayak gitu? Itu bagus banget. Iya. Hari ini kita belajar banyak ya, teman-teman semua, Masya Allah, dari seorang Babe Ojol yang viral di sosial media, yang sebagian orang jadikan sosial media itu cuma gimmick ya, maksudnya untuk tayangan tuh beda dengan keseharian. Ternyata Babe bilang tadi kesehariannya ya gitu juga gitu. Jadi hari ini kita belajar bagaimana pernikahan yang berlangsung bisa sangat lama, salah satunya ya semua langsung mampu menikmati ya. Menikmati satu sama lain. Babe bikin konten itu sebenarnya ada pesan mungkin yang di keseharian ini, hal-hal kecil yang di keseharian ini yang mungkin udah terlupakan ya, kayak etika, sopan santun, kayak misalnya ngantar pasangan berangkat, gitu. Berangkat ya, gitu ya, ya dari jauh, nggak ngantar ke pintu, padahal simpel ya, cuma ngantar ke pintu ya, tapi kadang ada orang nggak mau berbuat seperti itu. Terus kadang apalagi mengajarkan kepada anak untuk gendong, ngantar ayahnya keluar, terus ayahnya pulang diajak anaknya untuk menyambut. Itu suatu perasaan yang beda banget untuk seorang ayah ya. Sebaiknya juga ibu juga gitu, kalau ayah melihat kayak reward ibunya pulang, lagi dia main sama anaknya juga kebalikan, itu ibu gitu. Itu kadang-kadang nggak diajarkan seperti itu, anak ya cuek aja, main aja. Padahal adab kayak gitu yang bikin kita malah semakin itu hal kecil sebenarnya. Lihatnya kayak lagi dapat reinforcement gitu dalam tanda kutip, ya nggak sih? Jadi kalau pamitan gimana pamitnya Babe? Kalau ke ibu tadi? Kita tetap misalnya deh kalau lagi mau kan kode-kode sebenarnya udah ada ya. Ambil tas, ambil kunci motor atau apa. Ayah udah berangkat. Ayah mau udah berangkat. Angkat ke depan gitu nungguin. Jadi di kode pun pasangan jadi emang kepekaannya itu nggak pura-pura nggak tahu kan pasangannya udah mau berangkat. Walaupun ya udah go aja gitu. Kadang ada kayak ini. Kadang kalau lagi masak nih, begitu saya udah keluar pintu, dia keluar matiin kompor, nganter ke depan. Masya Allah. Seperti itu. Sampai nggak kelihatan orangnya baru saya masuk. Jadi diusahakan guys. Jadi begitu. Walaupun saya lagi sibuk bikin pesanan, saya kan terima pesanan kue ya. Lagi sibuk nih, lagi dikejar pelanggan nih, harus jam segini. Tapi ketika dia berangkat kerja itu, saya harus nganter. Lepas itu pesanan dulu, saya antar.
Saya lihat sampai dia nggak kelihatan orang. Ya, jadi pasangan jadi prioritas. Pada saat melepas itu, dia kirim doa. Gitu. Ya. Jadi ya matanya mandang tapi pikirannya sama Allah. Gitu. Beda ya. Pasangan-pasangan yang ngutamain pasangannya ya, jadi prioritas gitu loh. Orang tuh kalau dijadiin prioritas tuh rasanya kayak dapet reinforcement tiap hari. Jadi kalau pasangan mau pergi, kompor nyala, orang kan biasanya nungguin kompor dulu daripada pasangannya nggak sih? Tanggung nih. Gitu. Tanggung, dia ke kompor. Terus kalau ada anak sama pasangan pulang, anak lagi main, lagi ditemenin, anaknya ditinggalin, pasangannya disambut. Jadi pasangan ngerasa jadi kayak prioritas. Iya. Ini semua ciri-ciri yang pernikahan bahagia tuh ada di sini loh. Emang Babe belajar dari mana dulu kayak ginian, Be? Itu kan ini bagus loh. Kita Babe emang suka nonton film. Lu orang tua gitu, Be? Iya, orang tua saya juga. Ingat ya, turun-temurun. Tapi bapak saya dulu kantornya itu di rumah. Tapi setiap kali mau kadang-kadang pergi jauh ya, itu suka ngelihat ibu gitu. Mengutamakan ayah. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini polanya berulang, Mbak Vera ya. Ketika dulu keluarganya begitu, akhirnya dibawa juga dalam keluarga yang sekarang. Antar generasi, transgenerational psychology. Apa tuh, Mbak? Iya, ternyata ya makanya nikah itu besok pilih-pilih calon ya, pilih-pilih jangan sembarangan, pilih yang keluarganya relasinya kayak gitu, hangat, baik, ya sehat. Penting banget bibit bebet bobot ya. Iya, betul. Jadi dalam Islam kan bibit bebet bobot. Dan itu juga Babe karena hobi nonton ya, di Barat juga kayaknya hampir sama. Iya, yang sehat mau tambahin kayak gitu, Babe. Prioritas keluarga dulu. Anak dulu, pasangan dulu. Iya. Bukan orang luar gitu, apalagi teman lawan jenis lain gitu, bukan. Iya, jadi udah ngerasa penuh di rumah, penuh kalau bahasa biasanya orang-orang mengatakan tanki cintanya udah full di rumah gitu, jadi nggak perlu cari-cari keluar gitu. Perlu. Keren banget. Tapi jangan salah, perilaku ini untuk yang rumah tangga aja ya, bukan untuk yang pacaran ya. Jangan, boleh, larang saudara-saudara. Oke deh, alhamdulillah. Babe makasih banyak, kita udah belajar banyak. Ada banyak cara untuk kita senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga. Salah satunya adalah Babe bisa memposisikan diri sebagai seorang qawwam, pemimpin, pelindung yang dihormati tapi juga disayangi oleh istri dan anak-anaknya. Betul nggak, Bu? Iya, begitulah kesimpulan saya. Satu lagi catatannya nih, duduk aja mereka nyaman. Dempetan ya, padahal masih ada space ya. Jangan dulu. Lihat, jadi nggak ada kemungkinan pihak ketiga mau masuk ke tengah-tengah. Oke deh, talk about love kita kali ini belajar dari Babe Ari dan juga Munung bagaimana pernikahan mereka berlangsung masih terus manis dan harmonis di usia pernikahan ke 30 tahun ke atas. Semoga ini jadi inspirasi buat kawan-kawan semua. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya, masih ngobrolin soal cinta dengan kisah yang berbeda-beda. Dah, thank you for watching. Makasih ya Babe, Ibu. Sama-sama. Babe dan Ibu Nur.